kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan Islam Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil, permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Ini nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Ya. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriyah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum-oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama munkar wa nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip. Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau.
apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi sampai 7, 8, 9, cuman ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya. Saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucunan Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Ki Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan-kejanggalan dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Saya yakin. Anda udah lihat? Sudah lihat.
Jadi mereka guru Gembul sudah meninjau. Jadi Mbak Alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue?